Kepala Desa, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam beberapa putusan, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 dan seterusnya 2021 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam putusan aku, Mahkamah menegaskan pula bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa termasuk di dalamnya mengenai periodisasi masa jabatan merupakan salah satu ihwal penting yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Pembatasan dimaksud tidak hanya sebatas untuk membuka kesempatan adanya kepastian terjadinya peralihan generasi kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara saksama perkembangan pengaturan masa jabatan kepala desa sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.15 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para pemohon yang pada pokoknya mendalilkan ketentuan pasal 115 ayat 3 Undang-Undang 11 2006 yang mengatur pembatasan masa jabatan kepala desa atau kecik atau sebutan lain di wilayah Provinsi Aceh adalah selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikutnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa, Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 dan seterusnya 2023 telah menegaskan bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut, apabila dikaitkan dengan dalil permohonan para pemohon, tidak terdapat alasan yuridis konstitusional bagi Mahkamah untuk menyatakan pengaturan masa jabatan kepala desa atau kecik dalam wilayah Provinsi Aceh sebagaimana yang ditentukan dalam norma pasal 115 ayat 3 Undang-Undang 11 2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Adapun penilaian Mahkamah dimaksud didasarkan pada: pertama, berkenaan dengan pengaturan masa jabatan yang diatur dalam undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Kedua, masa jabatan yang diatur dalam pasal 115 ayat 3 Undang-Undang 11 2006 telah berlaku lebih kurang selama 19 tahun di Aceh. Artinya, pada saat para kepala desa atau kecik di Aceh sebelum menjadi kepala desa, dalam batas penalaran yang wajar, para kepala desa atau kecik telah mengetahui masa jabatannya adalah selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Oleh karena itu, secara konstitusional, hak untuk menjadi kepala desa bukan didasarkan pada masa jabatan yang diatur dalam undang-undang lain, termasuk dalam hal ini Undang-Undang 3 2024. Karena sejatinya, salah satu kekhususan atau keistimewaan Aceh terletak pada Undang-Undang 11 2006 yang mengatur secara khusus pemerintahan Aceh. Dalam konteks ini berlaku postulat keadilan, yakni memperlakukan sesuatu yang sama pada konteks yang sama dan memperlakukan sesuatu secara berbeda pada konteks yang berbeda. Ketiga, rencana revisi atau perubahan Undang-Undang 11 2006 telah masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas tahun 2025-2029 pada nomor urut 135. Artinya berkenaan dengan masa jabatan kepala desa atau kecik di Aceh terbuka peluang untuk disesuaikan melalui proses legislasi sebagaimana dikehendaki oleh Gubernur dan DPRA Pemerintah Provinsi Aceh karena perubahan undang-undang yang menyangkut Daerah Istimewa Aceh diperlukan pertimbangan DPRA atau DPR Aceh. Keempat, tidak terdapat irasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable dalam norma aku sebagai prasyarat untuk menyimpangi kebijakan yang menjadi ranah pembentuk undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa atau kecik di Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan semangat kekhususan atau keistimewaan yang diatur dalam norma aku dan tidak bersifat diskriminatif. Walakin, berkenaan dengan masa jabatan kepala desa atau kecik sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada di masyarakat dan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dengan demikian, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah sejauh dan selama ini masih tetap dalam pendirian di mana pengaturan masa jabatan kepala desa in casu kecik merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para pemohon yang telah menempuh jalur komunikasi berupa permohonan audiensi dan konsultasi dalam rangka penyesuaian masa jabatan desa, kepala desa atau kecik di wilayah Provinsi Aceh berdasarkan keterangan DPR yang menyatakan terdapat rancangan perubahan Undang-Undang 11 2006 yang telah terdaftar dalam prolegnas tahun 2025-2029 termasuk di dalamnya adalah adanya rencana perubahan kebijakan mengenai masa jabatan kepala desa atau kecik di Aceh yang disamakan dengan masa jabatan kepala desa secara nasional.
Dalam kaitan ini, rancangan rumusan baru dalam perubahan Undang-Undang 11 2006 telah mengakomodir adanya rencana penyamaan masa jabatan kepala desa di wilayah Provinsi Aceh dengan masa jabatan kepala desa di luar Provinsi Aceh. Dengan adanya rencana perubahan atas norma AKUO, diharapkan tidak ada lagi perbedaan terhadap masa jabatan kepala desa di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan harmonisasi antar undang-undang dan untuk menindaklanjuti prolegnas berupa perubahan Undang-Undang 11 2006, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar pembentuk undang-undang segera melakukan revisi atau perubahan atas Undang-Undang 11 2006 yang tidak hanya mengakomodir pengaturan masa jabatan kepala desa, melainkan membahas juga materi atau substansi lainnya yang diperlukan dan dianggap penting dalam rangka penguatan keistimewaan Provinsi Aceh dalam menjalankan amanat norma Pasal 18B Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 guna meneguhkan keberadaan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pembentuk undang-undang dalam perubahan Undang-Undang 11 2006 harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada semua pihak ke dalam rumusan norma Undang-Undang 11 2006 yang akan dilakukan perubahan. Mengingat terdapat sekitar 1.911 kepala desa atau kecik di wilayah Provinsi Aceh yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Desember 2025. Dengan kata lain, perubahan terhadap Undang-Undang 11 2006 dilakukan dengan tetap memperhatikan perkembangan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, sekali lagi guna meneguhkan keberadaan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal 115 ayat 3 Undang-Undang 11 2006 adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.17 dan paragraf 3.18 dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diulang, atau terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini terdapat juga pendapat yang berbeda atau dissenting opinion dari satu orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani, yang pada pokoknya berpendapat seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk memastikan terjaganya hak konstitusional para pemohon sehingga masa jabatan kecik di Provinsi Aceh juga berubah menjadi 8 tahun untuk mengikuti ketentuan masa jabatan yang baru sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang desa. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 bulan Agustus tahun 2025. Selesai diucapkan pukul 15:20 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mukhtar Hadi Saputra sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili serta pemberi keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dilanjut pengucapan perkara nomor 109.